teman-teman gap year itu sering bikin grup gitu kan. Ada grupnya orang-orang yang gap year, sering sharing informasi tentang jurusan apa yang pesaingnya nggak terlalu banyak, atau nilai kamu segini, dan juga sering sharing soal-soal SBMPTN atau zaman aku namanya UTBK ya. Oke ya, dari aku pribadi nih ya, buat kamu mungkin gap year pertama belajar untuk menerima keadaan dulu Kak, untuk ikhlas kalau kamu memang ditakdirin buat gap year, jadi kamu harus fokus buat cari cara untuk bisa tahun depan itu dapetin PTN-nya kamu. Selain itu juga kamu harus juga manfaatin waktu kamu itu dengan hal-hal yang positif. Jangan sedih-sedih mulu, nangis gak nyelesain masalah. Kamu yang rajin di kelas, kamu yang aktif di kelas, tapi kamu yang kuliah duluan. Welcome back to Podcast Mimpi, meraih inspirasi bersama Malcolm Tech Opi. Oke, halo Malcolm, terus kembali lagi saya Meita sebagai host di podcast kesayangan kita ya. Apalagi kalau bukan Podcast Mimpi. Ya, seperti biasa kita mau cari inspirasi ya dari narasumber spesial ya. Kali ini kita kedatangan dari Duta Bahasa nih. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Firmansyah. Halo Kak Firman. Hai. Kenalan dulu dong. Kenalin, namaku Muhammad Firmansyah, bisa dipanggil Firman, atau mungkin pendengar aku biasanya kenalnya itu namanya Firman Mahendra. Oh, Firman Mahendra. Oke. Biasanya panggilnya Firman ya. Iya. Oke, Firman kegiatannya sekarang apa? Oke, untuk sekarang lagi pakai Samir. Iya, lagi Samir apa tuh? Iya, ini aku sekarang lagi menjadi salah satu duta bahasa di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga aku merupakan lulusan baru dari Politeknik Negeri Sriwijaya tahun 2023 kemarin. Baru lulus dari jurusan Manajemen Informatika, dan sekarang juga ini lagi jadi penyiar radio juga Kak. Oke, keren, di mana tuh? Di Elita FM, mungkin buat kamu nih, Palkomters. Mungkin sering ya di mobil putar radio itu di Elita FM di 98,3. Itu aku siaran di hari Selasa sama hari Kamis jam 1 sampai jam 4. Waduh, kita kedatangan lagi ya dari penyiar radio nih. Kemarin sebelumnya udah ada Ara ya. Sekarang kita kedatangan lagi nih dari Firman ya. Aduh, kalau misalnya sama penyiar radio nih agak deg-degan gitu ya. Yang lebih berpengalaman nih. Ini kita podcastnya baru 2 bulan loh Firman sebenarnya. Jadi agak deg-degan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng di sini ya. Santai Firman. aja nggak, Kak? Iya. Kita sharing-sharing. Ini Firman kalau boleh tahu pulangnya kemana nih? Di Mata Merah. Waduh, nyebrang ini ya ke Palkom Tech Opi Mall ya. Betul. Baru kali ini kesini? Baru kali ini Kak. Baru kali ini, nggak apa-apa ya. 1 jam berarti ya? Iya, 1 jam, hampir 1 jam dari Mata Merah. Spesial untuk Palkomters semuanya. Waduh, ya kita sharing-sharing nih dari Firman. Firman, berapa bersaudara sih Firman? Firman 2 bersaudara. Anak kedua bungsu. Waduh, bungsu. Aduh, golongan bungsu sama dong kita ya. Sama. Baik, oke. Yang pertama kakak atau Ayu? Ayu. Ayu, oke. Baru lulus tahun? 2023, tanggal kelulusannya itu di Agustus kemarin. Oke. Tapi di wisudanya itu di bulan September. Tahun kemarin berarti ya. Firman, awal mulanya nih ya, gimana sih perjalanan Firman jadi duta bahasa di tahun 2023? Karena kan berarti di ujung semester ya, di ujung kelulusan ya berarti. Di kuliahnya. Gimana kok di ujung? Emang baru pengennya di akhir atau gimana tuh ceritanya? Oke Kak, jadi dimulai dari aku kan kuliah dari waktu itu zaman-zaman COVID ya Kak. Nah zaman-zaman COVID itu kan aktivitas suka dikit banget nih Kak ya. Jadi aku pengen banget updatein skill-skill gitu di awal-awal COVID. Tipis-tipis aja, kayak jadi penyiar radio gitu awal mulanya. Dari penyiar radio itu kan belajar skill komunikasi, walaupun kita nggak interaksi sama bareng orang banyak, tapi suara kita bisa didengar sama orang satu kota Palembang. Nah mulai dari situ, mulai belajar komunikasi, public speaking, dan tentunya itu udah hampir jalan 1 tahun lebih. Nah untuk jadi duta bahasa itu karena dari penyiar radio itu banyak banget ya, ada yang jadi duta genre, ada yang jadi Cek Ayu Cek Bagus. Jadi penasaran juga gimana sih kayaknya untuk join di, kalau bisa dibilang tuh kayak kata orang pageant gitu, gimana rasanya. Dan alhamdulillah ada waktunya itu di semester akhir itu kan hanya fokus untuk buat laporan akhir, jadi waktu yang lainnya tuh agak lebih banyak Kak. Nah di situ aku manfaatin peluang waktu itu buat join duta bahasa, walaupun kadang-kadang kan harus sering ada pertempuran juga, tapi bisa diatur. Berarti memang di akhir tuh kayak
ngisi waktu luang juga gitu kan ya. Dan berarti pas masih kuliah udah jadi penyiar ya? Iya betul. Tahun berapa sih mulai penyiarnya jadi? Kalau awal rekrutmennya itu masuknya itu di sekitar akhir tahun 2021, tapi on airnya itu di awal 2022. Benar-benar on air pakai nama Firman Mahendra. Waduh, kenapa sih ada Mahendranya? Ada cerita apa tuh dari nama itu? Jadi sebenarnya mungkin teman-teman tahu ya Desta Mahendra itu salah satu penyiar hits banget di Prambors ya. Nah mungkin karena sama-sama di bidang radio broadcasting, siapa tahu nanti bisa namanya terkenal dia. Amin ya. Nggak apa-apa, nama doa ya. Gitu kan. Oke, sebelumnya memang Firman ini emang tipikal yang apa ya, ekstrovert ya, sampai pengen ngomong terus sampai bisa gabung di penyiar, atau memang pengen coba aja dulu nih sebenarnya introvert tapi pengen kayak gitu. Kalau aku sendiri Kak, dari SMA itu kan dulu ikut OSIS, organisasi siswa antar sekolah itu. Dari SMA udah join OSIS dan sering banget jadi MC dipercayain. Jadi emang dari SMA itu udah sering jadi MC, sering ngomong dan suka banget ngobrol sama orang. Nah maka dari itu aku pengen updatein lagi, kayaknya ini emang udah passion aku gitu Kak. Dan guru-guru juga waktu SMA itu bilang kayaknya kamu cocok emang ya jadi MC gitu. Jadi upgradein lagi ke penyiar radio. Berarti dari SMA memang sudah MC ya? Iya, sudah MC di event-event sekolah Kak. Sekarang juga MC juga di wedding gitu ya? Sekarang selain di wedding organization, aku udah mulai terjun ya ke dunia per MC-MCan wedding, akad dan resepsi gitu untuk jadi untuk tambah-tambah uang. Iya, lumayan kan, masih muda, ekspor banyak-banyak gitu kan, memperbaiki CV ya. Betul banget. Oke, jadi memang dari udah lama nih berarti ya pengen maksudnya tuh udah bisa MC gitu kan, berarti bukan setelah kuliah baru terjun ya. Dan memang dari dulu berarti ekstrovert ya, bisa dibilang ya. Bisa dibilang gitu Kak, ekstrovert karena seneng banget buat ketemu orang baru dan ngobrol tuh. Dan terus juga mungkin skill public speaking kan memang digunain zaman sekarang gitu kan. Nah kalau misalnya rencananya ini Firman ke depannya nih ya, mau terusin di wedding kayak gitu atau ada plan lain? Rencananya kan lulusan manajemen informatika. Mungkin ya ini sebenarnya mungkin nggak nyambung gitu jurusan informatika, tapi belajarnya public speaking, MC gitu Kak. Nah di jurusan IT itu pasti teman-teman ngiranya orang IT itu introvert banget. Iya gitu kan. Komputer gitu kan? terus. Tapi emang belajarnya itu kan komputer terus, makanya itu kayak kata aku pengen deh mutusin stigma gitu kalau anak IT itu nggak cuma introvert yang cuma depan komputer aja, tapi bisa juga eksplor hal-hal lain, public speaking, ketemu banyak orang, ngobrol dan lain-lainnya. Apalagi sekarang aku jadi duta bahasa, tentunya penggunaan bahasa nggak cuma bahasa pemrograman aja yang belajar, tapi bahasa Indonesia, daerah, dan penguasaan bahasa yang juga harus dikuasai. Iya, jadi kan belajar banyak bahasa lah ya. Dan kalau boleh tahu nih ya, kan di SMA udah senang MC, kenapa nggak ambil ilmu komunikasi? Kenapa manajemen informatika gitu? Kalau dari lulus SMA itu kayak malah aku pengen banget masuk jurusan teknik. Waduh, iya biasa cowok teknik kan memang. Iya, emang kalau teknik itu emang sangat-sangat menggiurkan ya bagi anak-anak SMA. Apalagi aku tuh IPA dulu. Oke. IPA, jadi pengen banget masuk teknik ya. Tapi teknik apa? Sipil? Dulu tuh pengen banget kalau nggak elektro, teknik geologi. Waduh, ada teknik mana suaranya nih? Kenapa tuh? Karena dulu kayak keren aja gitu Kak. SMA itu lulus kalau masuk jurusan teknik ya keren, seragamnya keren. Wow. kayak kumpulan cowok-cowok keren tuh maksudnya di teknik. Waduh, gitu zaman dulu. Cowok-cowok keren di teknik ya. Ketawa operatornya Kak Zaki ketawa. Oke, lanjut. Dan juga tapi perjalanan ke seterusnya itu kayaknya nggak bisa kesampaian gitu ya Kak. Juga apalagi aku tamat SMA itu nggak langsung kuliah. Oke, ada gap year-nya. Ada gap year-nya Kak. Itu emang masa-masa down-nya aku ya itu. Gimana aku lulus, yang kalau kata teman-teman tuh aku alhamdulillah Kak di SMA itu selalu masuk 10 besar terus, aktif organisasi, sering ikut lomba juga. Nah tapi ternyata jalur undangan, jalur tes itu nggak lulus. Tapi aku semua emang pilih teknik. Maka dari itu kayaknya di tahun berikutnya itu kayaknya aku harus emang, atau mungkin ini dari Allah, itu emang kayak bukan jalannya. Jadi pilihan satu tetap teknik,
pilihan kedua baru informatika. Ternyata memang, lulusnya di informatika. Itu ya memang kadang yang kita pilih belum tentu gitu kan yang terbaik untuk kita, akhirnya di manajemen informatika ya. Jadi tadi kata Firman jadi tahun down-nya ya. Kenapa jadi tahun down gitu? Iya, karena dari SMA itu aku udah planning banget buat bakalan lanjut ke universitas, makanya aku ngincar banget dulu jalur SNMPTN. Karena makanya nilai aku tuh udah hampir stabil semua. Aku selalu masuk 10 besar dan alhamdulillah aku termasuk siswa eligible. Kalau zaman sekarang nyebutnya itu eligible. Jadi siswa-siswa terpilih yang bisa untuk daftar SNMPTN. Tapi saat itu aku udah diberi kesempatan 2 jalur undangan untuk masuk universitas dan juga politeknik. Itu aku semuanya nggak lulus. Padahal memang nilai aku cukup, tapi mungkin bukan rezeki. Dan juga itu kayak gimana ya Kak ya, karena aku tuh dulu mungkin ambis banget ya buat masuk ke universitas itu. Jadi teman-teman tuh kayak wah nih orang ambis bakalan masuk, ternyata enggak. Jadi stigma dari teman-teman tuh kayak wah kamu yang pinter, kamu yang dulu aktif terus, belajarnya aktif 10 besar terus tapi nggak masuk. Sedangkan teman-teman aku yang ada peringkat hampir 3 terakhir itu lulus masuk ke universitas. Oh, jalur undangan atau tes? Enggak, jalur tes. Oh, mungkin jurusannya kali Iya, ya. di jurusan pertanian gitu kayak. Jadi emang rezekinya duluan gitu kan ya. Terus kira-kira nih ya pertama kali denger aduh nggak lulus nih gimana gitu, yang kecewanya tuh takut kecewa sama diri sendiri atau takut sekitar kecewa juga gitu? Pertama ngecewain diri sendiri dan keluarga terdekat dulu deh Kak, karena orang tua juga lihat aku udah cukup usaha ya Kak, udah belajar zaman gitu. Zaman itu tuh benar-benar aku yang jarang update sosial media, benar-benar fokus untuk dapetin PTN, tapi ternyata nggak lulus. Jadi orang tua sih memang tetap menyemangati, tapi kita tahu lah ya bahwa itu nggak bisa mencukupi atau mencapai harapan dari kedua orang tua itu. Nah, gimana tuh Firman ngelaluin gap year-nya selama 1 tahun, kan lumayan lama nih ya, 365 hari melaluinya tuh kayak gimana? Karena kan sempat down nih kan, gimana biar bisa bangkit kayak itu? Untuk biar bisa bangkit itu kayak aku pertama harus cari kegiatan positif. Tamat SMA itu aku sambil cari-cari kerja, alhamdulillah dapat kerjaannya itu dibantu sama keluarga juga ya. Itu kerja bareng sama keluarga, sambil kerja, sambil belajar, sambil cari informasi. Kalau zaman dulu tuh aku sering cari ada strategi buat pilihan jurusan, karena ternyata milih jurusan itu pilihan 1, kedua itu benar-benar berpengaruh dengan tingkat kelulusan kita untuk masuk ke universitas tersebut, di mana ada untuk prioritas gitu. Nah saat itu juga aku sambil belajar sambil kerja juga dan ikut-ikut kelompok-kelompok belajar. Mungkin teman-teman gap year itu sering bikin grup gitu kan. Ada grupnya orang-orang yang gap year, sering sharing informasi tentang jurusan apa yang pesaingnya nggak terlalu banyak atau nilai kamu segini, dan juga sering sharing soal-soal SBMPTN atau zaman aku namanya UTBK ya. Sering share soal-soal di grup-grup, bisa dicari di WhatsApp, di Instagram itu juga banyak Kak. Oke, potensinya di mana gitu kan ya. Jadi memang selama 1 tahun mempersiapkan untuk tahun berikutnya gitu ya Firman. Dan itu pertama kali ya yang bikin down ya. Apa tuh yang paling diingat? Aduh, aku sampai ngerasa down banget tuh apa, sampai bisa ngerasa kecewa banget tuh? Karena teman-teman ada kata-katanya itu loh Kak, kayak kamu yang rajin di kelas, kamu yang aktif di kelas, tapi kami yang kuliah duluan. Oh ada ya yang bilang gitu. Ya kayak sekarang aku udah kuliah loh, tapi kamu sekarang masih gini belum kuliah, kayak sampai ada yang bilang aku di umur segini udah semester segini. Waduh, gitu. Itu ngomong langsung atau gimana? Di chat gitu. Di chat Gitu. Kayak sering ngobrol-ngobrol, ujung-ujungnya bilang gitu. Makanya hati-hati kalau ada teman lama tiba-tiba ngechat. Waduh, kalau nggak pinjam 100 ya. Kayak 100 ya gitu. Ya gitu. Oke, tapi kalau misalnya sekarang masih sekontak nggak sih sama dia? Masih Kak, tetap apa tuh pendapat dia? Pendapat dia udah duta bahasa nih gitu. Tentunya dia sampai sekarang belum lulus. Waduh. Berarti masuk duluan belum tentu lulus duluan. Betul ya. banget. Hati-hati ya. Jadi berarti yang penting selesai duluan lah ya, gitu ya. Iya, dan kuliah juga bukan cuma kuliah doang, tapi kita juga aktif di kegiatan-kegiatan lainnya. Iya, bisa terus berkembang lah ya. Jadi kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu kan.
Oke, nah ini keren nih berarti ya Firmannya udah mempersiapkan diri sampai akhirnya rezekinya ternyata di manajemen informatika gitu kan, dan sekarang bisa public speakingnya bagus, bisa jadi penyiar radio gitu kan. Ada nggak sih pengalaman selama penyiar radio nih ya yang nggak terlupakan gitu, atau misalnya ada penelpon random gitu, ada nggak? Ini kayaknya hampir semua penyiar kayaknya yang dapat ini. Iya, ada Itu ya. ada telepon random, tapi ini paling anehnya banget itu Kak ya. Dia bilang mau datang, pendengar itu telepon ya, halo gitu kan. Aku mau datang ke radio dong, ujinya. Tungguin ya sampai aku datang. Tapi aku udah bilang, aku siarannya sampai jam 5.45 nih. Kalau kamu datangnya kelamaan, nanti aku nggak bisa. Tunggu. Jadi aku tungguin lah Kak. Ternyata kan radio aku 3 radio. Jadi kami ditemenin lah nunggu bareng dia itu datang. Kita tunggu sampai radio tutup nggak datang. Oh, itu fans atau gimana tuh maksudnya? Iya, Dia itu mau kayak datang tuh? nelpon bener-bener aku mau datang nih, mau ketemu kalian gitu. Oke. Kayak di prank oleh penyiar. Waduh, tapi itu nggak tahu siapa berarti Nggak tahu ya? siapa Kak, kan cuman telepon doang. Besok-besoknya nggak ada yang datang juga? Nggak ada. Waduh, siapa tuh ya? Siapa Itu tuh? biasanya kalau telepon-telepon kayak gitu bahas apa sih biasanya di radionya? Kalau di radio itu seru banget sih Kak. Kalau telepon-telepon sayang gitu ya, yang positifnya itu sering dengerin curhatan orang. Terus juga mungkin ya yang lagi LDR nih Kak, sering banget sih aku dapat requestan yang LDR gitu, yang lagi kerja. Bilangin ya, sampein sama ayangku yang lagi dengerin. Oke. Jadi ayangnya mantauin radio gitu ya? Iya, mungkin ya ini kejadian beneran banget Kak. Ini ada orang kerja yang di Palembang itu yang cuman bisa denger pakai radio doang. Itu kayak nggak ada TV gitu ya. Nah di sana itu dia sampai rekamin. Aku di tempatnya gini loh Kak, katanya dia di WhatsApp kan dia kirimin kondisi aku tuh gini, cuman hiburan aku cuma dengar radio Elita aja. Jadi bener-bener dia kirim salam, dan abis kita puterin ya direkaminnya, dikirimnya lagi kalau dulu tuh bener-bener untuk dengerin kita. Jadi seneng banget jadi penyiar radio itu. Kayak misalnya ada effortnya gitu ya. Iya. Oke. Itu pengalaman happy-nya nih. Yang paling maksudnya tantangan ya awal-awal belajar. Itu gimana? Emang udah biasa belajar sendiri radio, atau baru pas gabung di radio baru bisa? Jadi Firman tuh pas gabung di radio ya, itu yang pasti karakter suara harus berubah dulu Kak. Oke. Karena awalnya itu mungkin kalau biasa di SMA itu kan belum ada yang bener-bener pendidikan untuk belajar olah vokal dan lain-lainnya. Tapi di radio diajar untuk ngobrolnya itu santai. Kita tuh kalau di radio tuh kayak ngobrol aja sama teman, nggak perlu yang terlalu kaku-kaku yang siap. Itu jadi orang juga yang denger kita juga nggak enak gitu kan, lebih easy going lagi, karakter suaranya juga lebih dibuletin lagi. Harus fun juga. Iya, ya. dan pasti kontrol mood sih Kak. Ngaruh juga berarti Ngaruh ya? banget sih, karena apalagi ya buat kita yang mahasiswa gitu kan sering, apalagi jam-jam revisian tapi tetap harus siaran. Itu pusing revisian tapi harus tetap fun, harus suaranya harus fun, puterin lagu-lagu yang fun juga. Nah, itu harus kontrol mood banget. Kalau Firman sendiri, kalau di radio bahas apa? Maksudnya di bagian apa gitu kan? Kalau misalnya yang arah kemarin itu bagian berita gitu kan. Nah, kalau Firman sendiri apa? Mungkin Kak cocok sama karakter suara Firman yang charming ya Kak. Jadi Firman itu ada program Elita Holic. Jadi itu emang tepatnya buat orang request, kirim-kirim salam buat nemenin dari jam 1 sampai jam 4 siang itu kan, mungkin yang habis lagi makan siang atau lagi aktivitas di siang hari. Dan juga informasi-informasi yang Firman sampaikan itu nggak yang berita-berita berat, tapi lebih berita-berita yang santai, kayak Cerita-cerita gitu ya. musik Indonesia. Firman suka bahas tentang lagu-lagu yang lagi relate sama keadaan anak muda yang lagi happening. Kayak terakhir Penjaga Hati ya. Mungkin Penjaga Hati lagunya itu romantis banget. Nah, makanya waktu aku radio itu Kak, aku puterin agak sering puterin, karena mungkin buat kamu yang nggak diputerin sama doinya atau mungkin yang jomblo, sini aku puterin buat kamu gitu. Berarti bantuin gombalin juga gitu ya. Iya. Oke. Berarti itu pengetahuan lagunya harus dari Firmannya atau memang ada jadwal-jadwalnya dari radio? Kalau penama musiknya seluruh penyiar radio itu kami dari audisi gitu Kak ya, itu memang harus punya informasi Indonesia yang baik Kak. Emang dari awal itu kayak lagu-lagu trending apa aja, lagu-lagu nyaman dulu apa aja gitu. Pertama kali ya pas belajar, kayak gini ya radio nih gitu. Apa sih yang kayak kaget banget gitu ngomongnya? Maksudnya dulu tuh kayak gimana perubahannya, atau dulunya ngomongnya biasa, kalau sekarang kayak gimana gitu, ada nggak? Dulu Kak aku orangnya nervousan kan. Nah, jadi awal-awal tuh
kan kita kalau radio itu nggak cuman ngomong aja, tapi kita pegang alat juga. Iya. Nah, waktu itu kayak hidupin alat gini itu buat turunin, itu masih kayak duh yang mana nih diklik, belum komputer, belum alat, belum kita ngomong, jadi harus otak kita harus sinkron. Nah, itu di awal-awal harus itu kan? tiga harus ngomong gitu, jadi harus benar-benar dibiasain. Tapi awal-awal itu emang belum biasa, tapi kalau udah sering ya, ini udah lama, enjoy aja sih sebenarnya. Berapa lama tuh trainingnya sampai biasa tuh? Untuk firman kemarin 3 bulanan sih Kak, untuk bener-bener yang kita siap untuk on air tanpa lagi ada rasa gugup dan kikuk-kikuknya itu. Tapi ya sekarang happy ya. Iya, gitu ya. enjoy banget. Berarti sih. Kalau misalnya lagi bad mood nih ya, misalnya aduh lagi pas saat itu atau misalnya lagi revisi, kan bad mood parah nih. Kalau buat naikin lagi, biasanya Firman naikin lagi biar happy lagi, suaranya gimana sih? Yang pasti aku langsung pilih lagu lagu sedih-sedih. Jadi semua lagunya itu lagu-lagu Indonesia yang fun-fun, yang bahagia-bahagia. Karena ada riset juga sih yang bilang kalau lagu-lagu yang happy itu bisa naikin mood kita juga. Ada kayak misalnya makan coklat gitu juga nggak? Enggak sih Kak. Katanya kan kalau makan es krim coklat biasanya ningkatin mood gitu ya kan. Karena ya kita kan namanya profesional gitu ya kan, walaupun lagi mood lagi nggak bagus atau suasana lagi nggak bagus ya harus tetap happy gitu kan. Tapi sebenarnya radio sama podcast lumayan sama juga ya, cuma bedanya mungkin podcast ini ada kameranya gitu kan. Nah, pengen gak sih coba di dunia podcast juga gitu? Pengen banget sih Kak, tapi masih sekarang ini kan lagi fokus ke pengen dapat karir full time dulu ya. Tapi selain itu aku juga lagi pengen di wedding. Kalau ada rezekinya mungkin Falconters ya. Boleh undang nih. Calling ya Falconters. Oke, berarti ada pengennya. Iya. Ya, buka sendiri dong di rumah gitu ya. Siapa tahu kan. Jadi kan yang mana sih Firman Mahendra gitu kan, atau jadi stand up comedy. Kita aminin dulu aja nih ya. Amin. Pokoknya nanti foto-foto lah ya kalau udah jadi Firman Mahendra, udah resmi ya. Oke. Nah, Firman kan ceritanya udah dari radio, dari wedding juga. Dari wedding nih. Wedding ada cerita ngelucu nggak selama wedding? Biasanya kan ada aja nih ya. Dari pengantinnya, entah dari tamu, ada nggak cerita lucunya? Kalau cerita lucu itu sering banget ya Kak. Kalau aku tuh bagian yang turun, apa sih namanya? Kalau kami nyebutnya itu stopper, jadi yang ngarahin arah tamu buat salam-salaman gitu. Oke. Sering banget ada bapak-bapak yang kayak mau duluan gitu, mau duluan. Terus yang belakang itu udah ngantri, terus yang di belakang itu disorakin bapaknya, jadi bapaknya malu sendiri. Jadi aku mahan ketawa aja, yang belakang juga ada yang ketawa-tawa. Jadi bapaknya malu sendiri karena dia mau nyerobot antrian gitu. Jadi bapak gitu kayak aku juga mau negurnya sopan banget kan, harus sopan-sopan, tapi yang belakang kita udah sopan, yang belakang yang marah. Iya. Jadi bingung juga kan harus gimana gitu kan situasinya. Nah, kalau misalnya jadi wedding ini udah berapa lama nih? Dari awal Februari 2023. Berarti nanti udah hampir 1 tahun ya. Dan pertama kali bisa gabung di wedding gimana? Atau ada relasi kah? Iya, makanya buat dari kita mulai dari radio ya. Aku kan mulai dari radio. Nah, itu banyak banget teman-teman. Jadi ada yang rekomenin, kamu mau nggak join ke dia, salah satu kru juga di sana. Jadi direkomenin sama dia dan aku apply, alhamdulillah masuk. Iya, karena kan memang ini public speakingnya udah bagus nih gitu ya kan. Jadi MC gitu kan. Tapi keren nih ya Firman, dari manajemen informatika, public speakingnya bagus ya. Tapi mungkin ya Firman, ya namanya manusia pasti mau belajar banyak hal gitu ya. Kedepannya mau belajar apa lagi nih Firman yang pengen dicobain gitu? Pengen banget nih Kak belajar, sekarang lagi eranya digital marketing gitu. Aku sempat juga belajar desain ya kemarin, udah aku belajar desain tentang Photoshop, Corel Draw gitu. Sekarang pengen banget update tentang bisnis digital gitu. Bisnis digital. Ada rencana kah kedepannya atau baru cari-cari masih? Masih cari-cari sih Kak, karena bingung juga sih ini mau tuh via online atau mau offline gitu. Nggak mau jadi selebgram gitu, seleb TikTok gitu? Kayaknya belum kepikiran untuk jadi seleb gitu, tapi tetap kita dalam bersosial media itu harus
bener-bener yang kasih konten yang positif. Iya, yang penting personal brandingnya oke lah ya. Amin. Tapi kan sekarang banyak nih di TikTok tuh kan ya. Biasanya yang penyiar radio tuh sambil nyiar, sambil buat konten gitu. Nggak pernah pengen coba juga kayak gitu? Kalau untuk itu sih Kak, harus aku pengennya tuh nunggu ada time-time yang kayak ada punchline-punchline-nya gitu. Nah mungkin aku bakalan lebih seringin lagi ya, tapi aku jarang banget sih Kak yang siaran yang mau direkam gitu, karena aku biasanya invite-nya itu lewat Instastory. Jadi mereka ngisi-ngisi question tentang apa yang pengen dibahas hari ini, mau request lagu apa, atau mungkin mau curhat-curhatan gitu. Habis itu aku reply, mereka dengerin. Oke, gitu ya. Jadi memang lebih aktif di Instastory gitu ya. Ada nggak tuh brand-brand yang udah mulai, ayo Firman kerjasama nih gitu? Kalau untuk sekarang sih belum ada, tapi waktu di Duta Bahasa itu kami banyak banget pas karantina itu brand-brand kayak makanan, minuman itu udah kami always setiap karantina itu kami upload di sosial media kita. Nah kan tadi Firman bilangnya mau coba full time ya. Terus gimana nanti di radionya? Mau coba di stop dulu atau gimana? Karena kan nanti kalau full time kan jadwalnya kan gimana gitu ya. Kan nanti lihat dulu sih Kak full time, karena radio itu kan kerjanya part time. Itu ada jadwalnya sore. Ada jam 4 sampai jam 5.45. Siapa tahu aku masih bisa siaran di jam 4 itu Kak. Oke, kalau misalnya jadwalnya bertabrakan gimana? Harus ada yang direlakan gitu kan ya. Karena kita melihat ke depannya Kak ya, kita cari yang full time dulu. Yang pasti-pasti dulu gitu ya. Nah, kedepannya menurut Firman ya, siapa tahu nanti Palkomters ada yang pengen jadi penyiar radio, harus ngapain dulu nih? Kan misalnya ada terbesit, aduh pengen jadi penyiar, harus ngapain dulu? Yang pasti pede dulu aja. Karena untuk jadi penyiar di era sekarang gak harus suara kamu itu yang bulat banget gitu kan, gak harus. Karena sekarang di radio-radio ini suara-suara yang unik atau yang ciri khas itu yang bakalan didengar sama orang kayak Nikta Gina. Itu suaranya itu kan lucu ya kan? Tapi itu jadi ciri khas dan itu jadi diingat sama para pendengar. Jadi kamu pede aja dulu sama suaranya kamu. Jadi kayak terbayang-bayang gitu kan. Sebenarnya kalau aku pribadi nih ya pengen tuh coba jadi penyiar, tapi ya tadi insecure suara cempreng banget kayak ini aja tuh kayak aduh nggak pede banget dengar suara sendiri gitu kan. Nah kalau Firman sendiri awal-awal gimana sih kayak bentuk suaranya biar biar enak aja gitu didengarnya gimana? Jadi kami kalau waktu di radio itu kami dikasih tips nih Altercia untuk kita rekam dulu suara kita. Jadi kamu dengerin dulu suara kamu sampai kamu sendiri bilang itu tuh kalau suara ini enak buat didengar. Jadi kita jadi penilai dari diri kita sendiri dulu Kak. Jadi kita rekam kalau menurut kita sudah oke. Karena kalau menurut kamu aja itu nggak bagus, gimana kata orang lain? Oke, ya. Berarti memang coba dulu banyak-banyak belajar, berlatih terus gitu ya. Kalau misalnya di radio tuh ini ya latihannya ke sana atau rekam-rekam aja gitu. Kalau kami latihannya langsung ke sana. Langsung ke sana tentang olah vokalnya gitu ya. Keren banget ini Firman ya, banyak banget ya. Pokoknya public speakingnya bagus ya. Aduh pokoknya mau belajar banyak lah dari Firman ya. Tapi itu Firman BTW dari Mata Merah terima kasih loh sudah bersedia hadir di Palkomtek ya. Inilah Palkomtek Opimol. Sebelumnya sudah tahu belum sih Palkomtek? Sebelumnya tuh udah tahu nih ya Palkomtek, tapi yang taunya itu yang bukan yang di Opimol nih Kak. Taunya yang di Busia Rahmat. Tapi nggak tahu kalau kampusnya. Kalau nggak tahu kalau di Opimol ternyata ada juga nih. Iya Kak. Kalau misalnya Firman sebenarnya di Palembang itu kita LKP. Jadi lembaga kursus pelatihan. Jadi kayak kalau di LKP-nya ada 3 cabang, ada di Sako, Sudirman, sama di Opimol. Kalau Opimol sendiri dari tahun 2016 bareng sama Opimolnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk pusatnya ada di Sudirman di depan Rumah Sakit Umum. Sekarang baru di Sako. Itu baru cabang baru. Jadi sekarang 3, sebenarnya ada cabangnya 6, ada di Batu Raja, Lahat sama Prabu Muli. Waduh, gitu. Keren banget ya Palkomtek sekarang. Iya, gitu. Udah akreditasinya A. Jadi kalau misalnya udah kan skill memang butuh ya di zaman sekarang. Apalagi buat adik-adik yang kelas 12, siapa tahu nanti bingung setelah kelas 12 mau lanjut kemana, itu bisa gabung di LKP Palkomtek Opimol gitu. Bisa juga untuk buat yang gap year
manfaatin Iya waktunya itu bener banget bener, di sini. daripada gabut ya Gabut? kan, mending kita ningkatin skill, siapa tahu nanti mau kuliah mau kerja gitu, karena memang touchline kita itu jalur cepat dapat kerja gitu. Karena aku pribadi alumni sini sebenarnya Waduh. tahun 2019, saya promosi dikit ya, alumni nih bos. Oh, ini udah ada contohnya real nih ya. Real, dimulai dari tim roadshow sebenarnya. Waktu Wow. itu pernah tim roadshow, mungkin berkesan lah ya di Palomtek gitu ya. Apakah Nggak tahun bisa ini lupa. akan ada roadshow juga? Ada, tenang Wow. aja. Tanggal 15 Januari ya. Sekolah siapa yang mau didatengin ya, siap-siap tuh ya. Siap-siap. Siap-siap. Oke, terakhir deh, Firman, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman Palkomters yang mungkin nanti udah ada rencana gap year ya, biar tetap semangat gitu, atau yang mau kuliah bingung jurusan apa, boleh nggak? Oke ya, dari aku pribadi nih ya, buat kamu mungkin gap year pertama belajar untuk menerima keadaan dulu Kak, untuk ikhlas kalau kamu memang ditakdirin buat gap year, jadi kamu harus fokus buat cari cara untuk bisa tahun depan itu dapetin PTN-nya kamu. Selain itu juga kamu harus juga manfaatin waktu kamu itu dengan hal-hal yang positif. Jangan sedih-sedih mulu, nangis gak nyelesain masalah. Dan buat kamu juga yang mungkin fokus kuliah ya, mau jurusan apa, cari yang emang skillnya kamu. Karena 3 atau 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar, dan itu benar-benar menentukan kamu, karir kamu ke depannya. Iya gitu ya, keren kan. Aduh ya, agak deg-degan ya ngobrol di depan penyiar radio ya. Oke, terima kasih banyak Firman sudah bersedia hadir ya. Terima kasih sekali berbagi inspirasi sama Palkomter semuanya. Next semoga kita ketemu lagi nih ya. Nanti bolehlah Firman, nanti apa namanya, kita kunjungan ke Radio Elita, boleh nggak? Boleh sih Kak, Boleh. nanti kita diobrolin lagi. Boleh, Tapi kalau aku boleh. punya satu informasi Boleh. buat Palkomters ya, yang mungkin bakal lagi dengerin podcast ini, bahwa Duta Bahasa Sumatera Selatan bakalan ngadain pemilihan ya di tahun ini. So buat kamu prepare yourself ya, persiapin diri kamu untuk menjadi bagian dari Duta Bahasa Sumatera Selatan tahun 2024. Waduh, siap-siap ya. Jadi kepoinnya di mana tuh informasinya? Di Instagramnya kita di @dubasumsel. Oke, nah tuh ya, berarti Palkomter siap-siap dari sekarang, prepare, jangan sampai ketinggalan, karena memang gabung pigeon kayak gini kan ini ya, Ada bermanfaatnya. Iya, harus persiapan, skillnya segala macam ya. Oke, terima kasih sekali lagi Firman. Pokoknya teman-teman, hari ini kita banyak banget inspirasi dari Firman ya, dimulai dari gimana sih persiapan kalian jadi penyiar radio, terus juga jadi MC. Pokoknya banyak-banyak belajar ya teman-teman. Apalagi kelas 12 ya, yang mau gap year, pokoknya yang gap year tahun kemarin tetap semangat, masih banyak ya potensi lainnya. Siap-siap aja di tahun 2024. Oke, saya Meita dan bersama Firman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.